kurang Parse asik sih. Parse asik ya. Parse asik banget. Cuman kalau dari sini aku lihatnya dari kita nih mau mungkin main di pick off sih. Makanya dia ada Haya sama Zusin, mungkin dari kalau dia bakal Badang mungkin di sini masih kebuka. Iya sih, Badang masih kebuka. Dan kalau misalnya mau main pick off berarti butuh damage tambahan ya. Karena kalau ngeliat dari Parse dengan damage yang besar nih head to headnya masih 50% untuk kita ini outputnya. Iya. Jadi masih kita juga nggak bisa ngebandingin ya karena Iya. dua-duanya punya typical gameplay yang berbeda nggak sih? Kalau dari mungkin dari Jusinnya banyak main ini ya, utility ya. Iya. Kalau dari Parsenya lebih ke burst saja dia. Iya, cuman kalau di sini sejauh ini draft RRQ benar-benar hero-hero satu skill banget. Jadi ada one kalau nggak kebuka juga susah, terus Parsia juga kalau ke kiting juga lumayan susah ya. Jadi sedangkan kalau ngeliat Geekfam walaupun ada sama Hayabusa, cuman lebih gampang cancel dari movementnya RRQ sendiri juga. Kayak dua hero belakangnya tuh bakal harus dijaga banget. Kalau nggak bakal ke pick off, apalagi kalau Hayanya early game bisa makan satu atau dua orang. Berarti ya lumayan juga kalau tarik ulur nanti ya. Iya. Langsung respect di grill Franco dua-duanya. Ya ini sudah kita lihat lah kalau memang dari hero-nya Indok belum dibuka biasanya ya. Udah buang dua ini nih, dia lebih aman, gak ada inisiasi mencekam yang bisa terjadi. Ya apalagi kalau misalkan udah match point, hero PD tuh bakal jadi bagus banget kalau misalkan dikasih atau di-pick sama Jadi on fire gitu. ya, yang menang, yang lagi megang match point. Di sini Badang cukup mahal. Oke, Romer Highland dulu ya. Lumayan ya, ada badan-badan juga yang berarti Hayabusanya mungkin agak bisa terbagi damage-nya. Cuman masih tetap dengan kendala Chusin nih, yang aku bisa bilang bisa pegangin antara Glo dan juga Highland. Ya terus seperti biasa kayaknya RRQ menyembunyikan hero subsidian di belakang. Tetap di akhir ya. Untuk mengcounter semuanya sepertinya. Ya, kemungkinan aku bisa bilang Link nggak sih yang bisa keluar nih? Link Yusunsin karena dia ada dua Ya, badan. Yusunsin juga bisa. Tinggal lihat dua hero dari Geekfam dulu sih. Kalau emang Link enak bisa. Kalau ada yang bisa diincar, soalnya sejauh ini paling menang match up lawan Hayabusa, tapi buat overall gameplaynya Link agak susah. Oke. Marksman-nya yang harus kita tunggu juga tadi Geek Momoskov ya. Itu hero setup sih. Dia buat Kenzie. Magic is my life. Atau Harif. No, Badang. Point out all the injustice in the world. Udah hero pegangan nih. Emang kalau udah Hero last kayak day gini ya, iya. Biar nggak ada penyesalan gitu. Yusunsin lagi. Karena ini adalah match point, Devin juga ingin menanyakan final prediction ya untuk game kali ini dari Coach Mozia. Kalau aku dari segi draft, Geekfam kuat banget buat early-nya. Oke. Tapi kalau misalkan kayak tadi game sebelumnya, RRQ tetap bisa pegang gamenya. Trailo? Aku RRQ. Oke, dan Om apa? Biar seru Geek. Biar seru, geng. Itu dia prediksi dari para panelis. Dan sekarang waktunya kita menyerahkan game kali ini bersama para caster Populung dan Lim Kocol. Oke, terima kasih. Match point untuk RRQ. Bisakah mereka mengamankan satu kemenangan lagi dan itu pun akan menghantarkan mereka menuju ke MSX WC. Kira-kira Velodrome 4-1 atau 3-2? The enemy reaches the battlefield. 4-1 apa 3-2? Oke, kalau begitu sekali lagi Velodrome, mana suaranya? Legends. Wow, semangat yang terus membara. Let's go to Land of Dawn. Ini adalah tempat mereka membuktikan, entah itu Geek, entah itu RRQ. Siapapun harus menerima yang terjadi di match kali ini. Yep, Gops. Seperti biasa di dalam satu laning, mereka Darren namun di bagian bawah Kenzinski dalam keadaan yang cukup tidak baik karena tadi Toy sepertinya berhasil untuk bisa menghantarkan damage yang cukup lewat Inspire yang memang sudah diapul lah. Dan Pauliski terkena satu pasif yang cukup menyakitkan. Sementara sekarang Pauliski masih berjuang untuk bisa menyelamatkan diri dan selamat sejauh ini dengan flicker defensif ya. Satu informasi untuk teman-teman RRQ, setup di arah turtle mungkin bisa dilakukan. Kita ingat Sun Sucin di Isalsin digunakan oleh RRQ, ini Isalsin yang berbeda tipikal farming, tapi apakah Hayabusa menjadi matchup yang bisa dilawan? Ya, kita tahu Assassin yang bisa untuk ke-damage dari awal. Nih Kenzinski juga di bagian bawah nggak juga baik keadaannya ya. Karena tadi juga dia mendapatkan tekanan yang cukup baik. Sementara sekarang Aboy di bagian tengah, hey,
Law and order masuk dalam tubuh dari Baloiski. Jet Gundo. Idok masih diganggu oleh Aboy. Masih aman ya. So far masih di pattern farmingnya masing-masing. Belum ada gerakan-gerakan tambahan. Bahkan lihat di top lane Rin cukup cepat. Dan mereka mulai masuk lagi ke dalam area pertahanan dimiliki oleh Kick Farm. Coba lihat Gobs masih level 3. Gobs masih berjuang di dalam landingnya. Masih harus cari level dulu. Gue meragukan setup di awal nih karena Yisan Sin dan juga Hayabusa tipikal yang biasanya itu gak setup ketemu Baloi, mengganggu sekali. Set deh Baloi sampai situ. Ya numpang lewat dong, Baloi pede juga. Oh tapi tertutup lepas pressure. Dan sekarang Aboy sudah level 4. Tapi Idok masuk ke area terdepan. Dan satu lagi pergerakan dari Dara mencoba untuk bisa mendapatkan karena dari Aboy, tapi Aboy terlepas. Dan mereka mencoba untuk bisa mendapatkan turtle-nya, berhasil diamankan oleh Gobs. Bahkan untuk sekarang Gobs pun harus meregang nyawa, tapi tidak Sujin menjadi korban juga di dalam pertempuran tersebut. 2 untuk 1. Wow, dengan turtle yang didapatkan oleh Geek Fam, 2 poin kill untuk kompensasi dari RRQ seakan tidak cukup. Experience mereka akan unggul. Dan lihat Make It, ini udah selesai sedikit lagi dengan pattern jungle-nya. So Make It bebas untuk melakukan invasi. Ya, dan terlihat Rins tadi wings by wings mendarat di bagian bawah. Terlihat posisinya kuat Shadow. Bisakah Rins bertahan? Kalau untuk sekarang ada Shadow kill sepertinya udah langsung dikeluarkan pula. Berhasil mendapatkan karena Rins. Make It keuntungan untuk dirinya. Dan flickernya juga udah kebuka loh tadi. Berarti Rins ini bisa jadi next target. Bisa untuk dimakan lagi. Apalagi ngelihat dari Baloi ini yang aktif sekali. Ya. Synchro Vision tadi, Zaman Force dikeluarkan. Sementara sekarang Idok berusaha untuk bisa memberikan tindakan perlindungan. Belum bisa membuat Idok keluar dari tembok tersebut. Ya untuk nabrak gold lane di awal ini menjadi hal yang cukup sulit. Gak semudah itu juga Legend Gem ternyata untuk Idok. Ya adanya efek gift yang membuat dia bisa survive nanti ketika HP-nya udah mencapai 50%. Dan ya kita masih menunggu untuk item pertama dari masing-masing gold lane. Tapi Baloi, itu dia satu way of Baloi menghantarkan 1 poin kill untuk Geek Farm. Bahkan tuh sekarang Idok tidak lepas juga tekanan dilakukan oleh Geek Farm. Iya pressure-nya nggak boleh hilang. Tapi Geek Farm, mereka walaupun arah sudah di match point dan mereka tertinggal cukup jauh, pressure-nya tetap terasa. Ya, efek jungle tetap ada, tapi Baloi, wah itu dia Blood Force yang begitu menyakitkan. Zaman Force dibuka, tapi Synchro Vision tadi terlihat. Sekarang Aboy-nya, ada Crimson Packet, dia langsung menuju ke area terdepan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Suzuki, tapi tidak ada follow up damage. Malah sekarang Aboy-nya terjebak. Ada satu Federal Strike, Toy-nya terbukalah sudah. Dan sekarang ada satu lagi crossbow yang memang masuk ke dalam tubuh dari Baloiski, tapi damage masih belum cukup. Idoknya masuk ke area dalam, satu yang terakhirnya. Tapi ternyata Baikitnya masuk lagi dan ini dia shadow kill-nya. Masuk ke dalam tubuh dari Idok. Idoknya masih berjuang. Tapi Idok benar-benar dikejar oleh Kensinski. Tapi setidaknya untuk sekarang Kensinski masih berjuang. Ada satu pergerakan dari Tyrant. Tapi double kill didapatkan oleh Kensinski. Dan masih selamat. Dengan flicker bahkan dan Tyrant terpaksa mundur. Masih mau kejar seperti masih kejar. Dan mission komplit untuk Tyrant. Tapi sekarang Tyrant keadaannya sangat tidak baik karena dikeroyok oleh 3 player sekaligus. Make It akan diberikan poin kill ini kah? Karena sekarang Tyrant yang masih mencoba untuk bisa menggocek, tapi Make It satu yang terakhir. Apakah bisa diambil dan selesai? Hanya bisa membeli waktu. The best thing yang bisa dilakukan Tyrant commit. Pertukaran ke arah Kenzie tadi seakan menjadi worth it, tapi pertempuran nampaknya selalu dibuka. Geek Farm dan RRQ, keduanya sama-sama memberikan match yang panas. Ini saling berbalas dan mereka semakin berani loh pergerakannya, Lim. Entah itu pemain dari Geek, entah itu pemain dari RRQ. Pokoknya mereka harus ada pertukaran yang benar-benar diambil. Tapi untuk di awal Make It kayaknya masih kurang damage ya. Tadi kelihatan banget loh. Untuk beberapa momen kuat Shadow-nya masuk, Shuriken-nya kena. Tapi kayak damage-nya kurang. Sementara Rins ini harus hati-hati loh. Dia nggak pakai Purify. Ya. Jadi Baloi bebas initiate ke arah Rins. Oke. Mereka sudah mulai berkumpul. Sementara sekarang Baloi akan berhasil untuk bisa mendapatkan lagi satu tujuannya. Tidak. Tapi di tempat berbeda Aboy, Crimson Bacon. Dan dia pun selamat untuk sejauh ini. Idok mencoba untuk bisa mendekat. Namun sekarang ada Tyrant pula di bagian belakang. Mencoba untuk bisa masuk ke dalam pertahanan yang dibangun oleh pemain-pemain dari Kick. Tapi sekarang Make It-nya ada satu Phantom Shuriken. Sedikit lagi dan Gobs gagal untuk bisa memberikan gangguan. Flicker ke arah yang lain tadi. Gobs akan memberikan nyawanya. Yang penting teman-temannya tidak kenapa-napa. Ya nggak apa-apa, dia berkorban demi untuk RRQ nggak mendapatkan keuntungan maksimal. Tapi Sujin Vision banget. Oke, Sujin kali ini Make It. Akankah dia mau balik arah?
Hei, sakit banget tapi. Ya, mundur. Watch Shadow menggocek. Ya mau gak mau tadi mundur ya. Watch Shadow udah mau habis sebetulnya. Tapi jadi kehilangan satu wave. Sepertinya di bagian top lane pun RRQ. Mereka pegang kendali. Outer turret hilang, turtle terbuka. Semua bisa di setup. Yap. Tapi setidaknya sekarang Kenshinski pun dalam keadaan yang tidak baik ya. Tertinggal 2 level dari 1-1. Tapi barusan terlihat Aboy. Ada Federal Strike, Crimson Bacon. Ini dia, The Way of Dragon langsung dikeluarkan dan berhasil mendapatkan lagi karena dari Rin. Tidak ada lagi backupan damage yang cukup maksimal aja. Tunggu sekarang crossbow tank yang memang langsung dikeluarkan dan berhasil tadi masuk lagi ke dalam tubuh dari Mekin. Dan sekarang Mekin mau ke arah mana? Mekin berhasil diajukan triple kill looking for Berial. Toija mencoba untuk bisa masuk ke arah terdepan. Mediak looking for Savage. Bisa diamankan karena itu sekarang satu terakhir. Savage, play toy. Savage! RRQ mendominasi Toy, membuktikan sang rookie yang hadir kali ini final lawan mereka Savage kembali terbuka. Wow, Savage di momen yang sangat penting, momen yang sangat krusial. Dan ini dah mentality boost yang mereka butuhkan. Langsung diberikan oleh Toy. Terlihat dengan Way of Dragon sebagai opening yang langsung bisa di counter setup. Crossbow tank memang terlihat kurang damage, tapi basic attack dari 1-1, basic attack dari Toy ini yang cukup. Belum lagi dengan weakness point yang dipecahkan satu persatu, begitu manis, begitu lincah dan terjadi lagi. Apa yang terjadi? Sekarang Shadow King langsung dikeluarkan The Make It. Tertangkap basah. Kehilangan dari ritme permainan dan RRQ harusnya bisa memanfaatkan ini semua. 5.000 gold RRQ. Dan jangan lupa Geek, ini match point untuk RRQ. Best of 7. Jangan sampai tiba-tiba Geek mereka kehilangan tempo lagi. Yap. Dan sekarang mereka juga udah kehilangan tempo banget malah. The Gops. Ini masalahnya Toy juga udah nikmat. Dan sekarang Kenshinski. Yap, itu dia. 1 poin kill berhasil diambil lagi oleh Sutsujin. 6.000 gold. Ini angka yang jauh banget. Menit 8, ini baru menuju ke menit 9. Tapi dipaksa masuk lagi, inner turret dihancurkan. Toy udah level 12, ini udah semena-mena banget damage-nya ya. Attack speed yang tinggi, dan mereka mulai maju lagi ke arah terdepan. Ada beberapa weakness point yang udah terlihat, tapi Aboy masih sempat untuk Crimson Baker karena belakang melindungi lagi dari satu weakness point di dalam tubuhnya sebelum Toy bisa lepas landas. Dan Gop, satu terakhirnya, ada Toy yang mengejar dari belakang. Masih aman untungnya ya. Tidak boleh terburu-buru RRQ. Mereka harus ingat juga Geek Fam. Satu buah kesalahan yang dibuat nanti oleh RRQ bisa jadi celah untuk Geek Fam. Tapi level 15 Sutsujin akan segera hadir. Lord akan segera hadir juga. Dan ini saatnya untuk RRQ eksekusi setup ke arah Lordnya. Oke, sementara sekarang Toy dan juga Sutsujin mereka akan bekerja sama untuk mempercepat dari Lordnya. Satu objektif yang penting dan Kenshinski tertinggal. Akan ada Glorious Pathway dan ini dia Glorious Pathway. Sabar pos dibuka, tapi ada Federal Strike. Bahkan sekarang Toy-nya sudah boleh bergabung. Selesai, tidak bisa kemana-mana lagi. Dan Kenshinski benar-benar dihilangkan dengan sangat cepat. Itu dia, gak bisa kemana-mana lagi. Itu adalah alasan dibalik zaman Force yang dibuka di Fam. Mereka semakin terpuruk. RRQ, mereka semakin mendominasi. Bahkan Vision yang dibuka, mereka membagi orang untuk ambil objektif. Mereka nggak takut sama sekali. Yap, sudah terdengar suara dari para Kingdom, tapi sekarang Rins berhasil langsung dimakan, berhasil langsung diamankan. Kuat Shadow pergi ke tempat yang jauh lebih aman, tapi ternyata masih ada Sutsujin. Tidak akan bisa. Sama-sama Rico, tapi sekarang Make It menyerahkan dirinya. Iya. Gak bisa ngapa-ngapain lagi tadi. Kuat Shadow habis. Shadow Kill juga udah nggak ada. Yap. Dan sekarang RRQ mereka mau menerobos masuk dengan Lord yang ada di bawah Baloi. Oke, dan Baloi dari bagian belakang ini dia. Tapi masih ada Restless. Gagal untuk bisa mendapatkan karena Baloi belakang sekarang Crossbow Tank langsung berhasil diaktifkan. RRQ mereka punya kesempatan untuk bisa menutup langsung ke arah game ini dan mereka bisa langsung berangkat menuju RRQ triple kill dan Median Media. The time has come. RRQ kali ini waktunya RRQ, waktunya Hoshi, waktunya sang raja berangkat ke MSC. Dream come true. Satu mimpi bisa mereka raih. Sekarang mereka salah satu perwakilan dari regional kita untuk ada
di MSC XEWC kembali